Kalau yang namanya sholat itu, yang pertama kali itu dilihat adalah apa? Imam itu apa? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik bacaan Al-Quran. Jangan sampai dia jadi imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan banyak begitu. Ar-Rahmanir Rahim atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, banyak gak? Banyak. Banyak tanya, boleh ya Ustadz? Ustadz, mau nanya nih Ustadz. Ini kemarin nih, ada mau jadi imam nih. Mau jadi, sholat di masjid dekat rumah. Jadi kan biasanya kan tuh bapak-bapak tuh yang jadi imam tuh. Ya orang tua lah dari sekitar situ. Tapi tuh bacaannya tuh, ya kalau menurut Ane nggak terlalu ini lah Ustadz, nggak terlalu, apalagi Al-Fatihahnya gitu. Jadi mau jadi imam, syarat jadi imam tuh apa sih Ustadz? Baik, kalau kita ditunjuk menjadi imam, ya maka syarat menjadi imam itu sederhana saja. Ya umul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang pertama adalah yang paling berhak jadi imam itu adalah orang yang paling mahir baca Qur'annya. Mana yang disebut dengan mahir? Mahir itu maknanya adalah mereka pandai membaca sesuai dengan hukum tajwidnya. Contoh, ini ada orang kadang-kadang yang sudah tua, ya makhrajnya nggak baik, dipaksakan dirinya untuk jadi imam, sehingga banyak ya makhrajnya salah, tajwidnya salah, ya sifat hurufnya banyak yang salah, sehingga nanti berpotensi ayat yang kita baca itu akan berpotensi berubah makna, karena bermodalan apa? Usia, bermodalan umur, bermodalan senioritas. Nggak bisa. Kalau yang namanya sholat itu, yang pertama kali itu dilihat adalah apa? Imam itu apa? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jangan sampai dia jadi imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan banyak begitu. Ar-Rahmanir Rahim atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, banyak gak? Banyak. Karena ini kita ini bermodal senioritas, nggak bisa. Nah, syarat pertama jadi imam itu apa? Aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pandai baca Qur'annya. Dari sisi makhrajnya, dari sisi tajwidnya, dari sisi pemahaman, dia perfect. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dia faham sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, dia faham sunnah. Setelah dia faham sunnah, dia mengerti betul ya bagaimana hukum-hukum, terapan hukum dalam sholat, sehingga imam itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap apa yang kita pimpin, kita akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana Allah terima sholat kita kalau masih alhamdulillahirabbil alamin? Ya. Kalau bagi saya, ya, kalau ada imam begitu, saya munfarid. Kenapa? Karena itu bisa berpotensi tidak diterima sholat saya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah bagian daripada atau salah satu daripada rukun-rukun sholat. Kalau rukun Al-Fatihahnya saja salah, ya kemudian itu akan menghancurkan makna, menghancurkan segalanya, maka bisa dipastikan sholatnya tidak terima. Nah, maka bisa dipastikan ya bagi para imam ya yang mau jadi imam, mohon tidak mengandalkan senioritas. Lihatlah orang-orang yang lebih pandai membaca Al-Quran daripada kita. Gitu Ustaz. Ya juga nih, tapi agak susah ya Ustaz kalau mau ngomongin sama orang tua ya Ustaz. Iya. Nah, ini juga orang tua harus diedukasi, harus dikasih tahu. Nah, itu pentingnya kita belajar. Kalau nggak belajar, ya susah. Ya, makanya kenapa ya kita ini nggak maju-maju, karena nggak mau berubah dan nggak mau belajar gitu. Oke Ustaz, insyaallah lah nanti pelan-pelan dikasih tahu lah. Ustaz, syukran Ustaz. Iya.